Jalan. Yesus Kristus kawestinya samudayanipun sampun samapta anggen mucta badhe rumebet wonten para bukti pemberkatan inggah Mas Ben kaliyan Mbak Nanda lan kula kinjeng menika kita badhe miwiti nanging saderengipun kawula badhe sekedhik maringi kados puji lumampahing pangabekti ing kinjeng menika ing mangke kawitan pasrah saking keluarga Radatani Pasamuan kalajengipun mangke tampi dening Radatani Pasamuan lajeng anggenipun kita badhe rumebet wonten ing pedalaman suci kaliyan kinjeng menika kawitan lumampah saking pangukti kalajengipun Bapak Pendeta kalajengipun tematen kalajengipun Bapak Ibu-ipun ingkang nggih piyambak Radatani Pasamuan nggih ing menika sing dari sebarang ini Mas Bibir ibunya di sebelah ini otot gitu. Monggo kawedina sedaya sampun siap, sedaya sampun samapta lan kawitan saking Suparman ingkang badhe Mas. Terima kasih Bapak Ibu Majelis Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Lamongan. Kami punya keyakinan bahwa pemberkatan nikah atau pernikahan adalah sesuatu yang suci dan sakral. Maka dari itu kami menyerahkan anak kami dengan panggilan Nanda dan anak kami dengan panggilan Ruben kami serahkan kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Kumo untuk hidupkan dalam pemberkatan nikah. Dan inilah yang menjadi permohonan kami karena segala sesuatu yang mengatur adalah Terima kasih dari Bapak Suparman selaku keluarganya. Mangapunten saderengipun kawula tampi kawula dipun ing mriki wonten ganti mesin menika wonten cincinipun sampun. Oh, kula suwun dipun barekaken. Cincin suwun. Nah, mungkin kesane mboten matur sinten menika. Terima kasih kepada Bapak Suparman yang telah menyerahkan anaknya dan kami terima apa yang menjadi permohonan Bapak Suparman sekeluarga pada pagi hari ini dan selanjutnya kami akan melakukan ibadah pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan atau yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yusafat Budi Wahyono. Itu mari sebelum kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini kita senantiasa datang kepada Tuhan mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang boleh kami kenal, kami muliakan, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Segala puji, hormat, syukur serta kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini ya Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini kami bersama-sama ingin masuk di dalam ibadah pemberkatan nikah Mas Ruben dan Mbak Nanda. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan senantiasa memberkati setiap ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh menjadikan ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk melayani pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yusafat Budi yang akan melayani. Kami menyerahkan pemusik, kami menyerahkan pemimpin pujian, dan kami menyerahkan segala sesuatu sarana yang digunakan untuk ibadah pada pagi hari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terlebih kami menyerahkan anak berdua Mbak Nanda dan
Mas Ruben, kiranya Tuhan pun akan senantiasa memberkati, sehingga pada pagi hari Tuhan boleh senantiasa layak untuk masuk dalam ibadah pemberkatan nikah pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan singkirkan dari kuasa kegelapan, kuasa apapun yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama kita memasuki tempat ibadah, maka ibadah. Langkah-langkah detak waktu, cerahnya hari ini, di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian pemberkatan nikah atas diri Saudari Aryani Kurniananda dengan Saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra akan kita lakukan dengan mengaku bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya,
dan yang mengenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Demikian panggilan ibadah pemberkatan nikah pada saat ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 6. Untuk itu mari kita bersama-sama kita sambut dengan kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita pujikan dari awal. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi. Mengalir memenuhi hidupku. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar akan kasih Allah kepada kita, ketika kita mengoreksi diri kita masing-masing, maka kita sadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita, mengasihi Allah
seperti apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa, karena sebentar lagi kasih Allah akan tercurah di tengah-tengah kehidupan kita lewat sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkau adalah sang sumber kasih. Kasih-Mu tak terbatas kepada kami semua. Engkau menghendaki supaya kami mengasihi sesama kami. Dan juga Engkau menghendaki supaya kami mengasihi Engkau lebih dari semua. Namun ketika kami mengoreksi diri kami masing-masing ya Tuhan, ternyata hidup kami jauh dari kehendak Tuhan. Seringkali kami mengabaikan kasih Tuhan kepada kami. Seringkali kami melakukan dosa yang kami lakukan setiap harinya lewat ucapan kami, tindakan kami, dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mari Tuhan, kami menghadap Engkau pada saat ini dengan kerendahan hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami bersyukur Engkau telah turun ke dunia di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai wujud kasih Engkau kepada kami, sehingga Engkau memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang sering kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga keselamatan yang dari Tuhan boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan yang indah pada saat ini, di dalam ibadah pemberkatan nikah, kami juga akan bersama-sama mendengarkan sabda dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati pikiran kami. Biarlah kami Engkau memampukan untuk menghayati firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam kehidupan kami, terlebih secara khusus untuk mempelai berdua. Biarlah bisa melakukan firman-Mu dalam rumah tangga mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada ibadah pemberkatan nikah pada saat ini diambil dari kitab Kejadian 2. Yang bawa Alkitab bisa kita buka dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 23. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Amin. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, lebih-lebih kita yang mampu menyimpan di dalam hati kita masing-masing dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318
Hitung Jemaat nomor 318, kita akan nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tiap rumah tangga di mana Kaulah kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati yang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap engkau tak menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bait 2. berbahagia rumah yang sepakat, Hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada ibadah pemberkatan nikah pada saat ini kami beri judul penolong yang sepadan. Ya. Penolong yang sepadan diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Di mana ayat Nats kami ambil di ayat 18. Demikian bunyinya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Selain sebagai makhluk individu, kita diciptakan oleh Tuhan juga sebagai makhluk sosial. Apa artinya? Makhluk sosial berarti kita itu hidup tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita hidup memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan orang lain. Itu sudah menjadi kodrat dari dulu. Bahkan kita sejak lahir ceprot Bapak Ibu nggih. Kita masih bayi lahir butuh orang lain. Apa buktinya? Ketika bayi lahir pasti menangis. Ya. Apa ada bayi yang nangis ya. Lahir nangis terus tiba-tiba tertawa? Tidak ada. Ya. Kalau lahir bayi habis nangis langsung ketawa, nanti bidannya lari. Ya. Apalagi lahir ceprot tidak nangis dulu langsung ketawa. Ceprot
Orang tuanya juga geleng-geleng kepala. Nah, ini. Kenapa bayi lahir nangis? Karena butuh dekapan orang lain. Kenapa bayi lahir nangis? Butuh dekapan ibu, butuh dekapan bayi. Ya. Butuh pelukan dari orang tua. Kalau zaman dulu butuh pertolongan dari dukun bayi. Kalau zaman saya masih kecil, masih umum. Kalau sekarang sudah tidak ada. Ya. Pakai bidan, suster, dokter, dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa manusia dari lahir sudah butuh pertolongan orang lain. Sampai bertumbuh dewasa, menikah, lanjut usia, kemudian kembali di pangkuan Tuhan, meninggal pun butuh orang lain. Apa buktinya? Tidak ada manusia mendem diri, pasti butuh orang lain. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah dasar bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Maka 2 tahun belakangan ini, ketika ada virus corona, pandemi COVID-19, ketika ada aturan social distancing, manusia bingung. Yo aku yo ra iso nak kon ning omah dhewean terus. Ya. Di mana-mana dibatasi. Mau ibadah di tempat ibadah tidak diizinkan dulu. Mau hajatan tidak boleh dulu. Pergi ke mall jangan dulu dan lain sebagainya. Sekolah pun dilarang. Bagi manusia bergumul dengan naluri sosialnya. Aku ini makhluk sosial, masa harus hidup sendiri terus di rumah? Kemudian ada solusi-solusi yang muncul di era pandemi ini. Ya relasi kita harus kita bangun. Lewat sosial media, lewat daring, lewat online, lewat Android dan lain sebagainya. Itu sebuah terobosan-terobosan untuk menerobos sosial kemanusiaan yang dimiliki, yang dibatasi di era pandemi saat ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah manusia butuh orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari awal pun demikian. Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia ini, menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala, menciptakan binatang-binatang hewan, menciptakan tumbuhan, tanaman dan lain sebagainya, komplit, belum sempurna. Di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia pertama, Adam. Memang benar ketika Tuhan menciptakan Adam, Adam sudah punya relasi dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dengan siapa? Ya dengan ciptaan Allah yang lain. Yang senantiasa menolong Adam waktu itu. Ketika siang hari, ketika kedinginan, ada matahari yang bersinar, menghangatkan tubuh Adam. Ketika malam hari gelap gulita, ada bintang, ada bulan yang senantiasa menerangi gelapnya malam. Ketika Adam lapar, ada tanaman buah-buahan yang dikonsumsi Adam. Tetapi bagaimanapun itu, Tuhan Allah melihat bahwa relasi Adam pada waktu itu tidak sepadan. Memang Adam waktu itu ada yang menolong. Lewat buah-buahan, lewat hewan, binatang, ciptaan alam yang lain. Tetapi Tuhan Allah melihat bahwa semuanya itu tidak sepadan dengan Adam. Adam adalah manusia yang sempurna. Adam itu bisa berpikir, tetapi binatang, hewan, tumbuhan, meskipun mereka bisa bergerak, tapi mereka tidak bisa berpikir. Maka di ayat 18 ini Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu melihat itu, Allah mengambil tulang rusuk dari Adam. Ditaruhnya, ditutupi dengan daging. Dihembuskanlah nafas Allah. Bim salabim, terciptalah wanita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang sangat menarik ketika Tuhan Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk. Filosofi menarik dari Alkitab ini. Kenapa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk? Untung saja Tuhan Allah menciptakan perempuan itu tidak dari tulang kaki, Bapak Ibu, nggih. Untung ya. Kalau Allah menciptakan perempuan dari tulang kaki, kaki kan ada di bawah, maka kasihan sekali kaum Hawa. Bagi perempuan selalu diinjak-injak, ya. Tetapi ini menjadi sebuah problem dari manusia, dari awalnya, dari zaman Adam, ya, dari zaman Abraham, zaman para nabi, zaman Yesus Kristus. Itu perempuan dianggap sebagai manusia kelas 2, Bapak Ibu, ya. Bahkan di Timur Tengah sana sampai sekarang pun mungkin ya, banyak orang yang menganggap wanita ini adalah manusia kelas 2, hanya dianggap sebagai budak. Bahkan di Jawa pada zaman dulu wanita itu dianggap sebagai konco wingking, teman di belakang saja, ya. Teman di dapur saja, malah ada yang bergurau, ada yang bercandaan. Gaweane wong wedok itu 5M, apa itu? Masak, macak, mana, melu, moro tuwa. Waduh. Wah, komplit itu gaweane perempuan. Wah. Beruntunglah di Indonesia ini ya, ada R.A. Kartini yang memperjuangkan ya kehidupan para wanita, perempuan-perempuan, derajatnya sama, ya. Wanita tidak hanya dianggap sebagai konco wingking saja, ya. Tetapi derajat kita wanita itu sama dengan laki-laki. Untung saja Tuhan itu tidak menciptakan perempuan dari tulang kepala sini, ya. Wah, bahaya. Kalau Tuhan Allah menciptakan dari tulang kepala, wah wanita ini wah enak menangi dewi kalau di rumah mesti. Ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, berarti itu tercipta dari tulang kepala wanita itu. Ya, beruntung saja Bapak Ibu, bahwa wanita perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, tidak di atas tulang rusuk itu. Tulang rusuk itu tidak di bawah, tetapi di tengah. Tulang rusuk itu dekat dengan hati, Bapak Ibu. Jadi wanita itu perlu dikasihi, Mas Ruben, ya. Iya, dekat dengan hati. Ya, ciptaan Allah yang mulia, ciptaan Allah yang unik. Itulah wanita, itulah perempuan. Mengingat bahwa problem di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, kasus perceraian itu tahun tambah tahun, itu tambah terus, tambah berkembang. Karena apa? Sebagian besar, menurut survei sekitar 80% lebih, itu gara-gara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Rata-rata wanita lah yang menjadi korban, karena memandang bahwa wanita itu di bawah. Nah ini, padahal di dalam panggilan ibadah pemberkatan nikah pada waktu itu dikatakan bahwa apa yang telah disatukan oleh Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ini yang harus digumuli oleh keluarga baru Mas Ruben dan Mbak Nanda, ya. Apa yang sudah diikat dengan cinta kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan apapun juga. Maka kita harus memaknai bahwa perempuan
dekat dengan hati laki-laki, perempuan, wanita. Itu adalah penolong kita, penolong laki-laki. Tuhan mengatakan di sini penolong yang sepadan. Amin Bapak Ibu. Penolong yang seimbang, penolong yang sepadan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk itu Mas Ruben dan Mbak Nanda, ya, kasihlah istrimu, ya, seperti dirimu sendiri, karena dekat dengan hatimu. Mas Ruben, ya, jadilah suami yang benar-benar bijaksana, bisa menuntun istri dari Mbak Nanda ini dengan kasih yang dari Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi umatnya. Dan juga untuk Mbak Nanda, jadilah penolong, ya, bukan perongrong. Nah, banyak toh wanita sekarang ini, ibu-ibu rumah tangga, istri-istri, bukan menolong tapi malah perongrong. Wah, lihat tetangganya beli ini ikut, lihat tetangganya beli ini ikut, padahal belum ada tabungan, memaksa sesuatu, akhirnya tidak pas kalau dilihat. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadilah penolong, bukan perongrong suami. Melihat segala sesuatu dengan baik, menjadi istri yang cakap, menjadi istri yang bijaksana, yang arif. Jika nanti dikaruniakan anak, didik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, saya melihat bahwa Mas Ruben dan Mbak Nanda ini sama-sama sangat-sangat sepadan, sangat-sangat serasi kalau kita lihat, apalagi di pemberkatan pernikahan ini. Kalau tidak percaya bisa kita lihat, ada klipnya Bapak Ibu, nggih? Ada klip video sekitar 2 menit, ya. Ada keserasian yang luar biasa antara saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra bersama saudari Aryani Kurnia Nanda. Apakah bisa kita lihat? Nah. Cantik atau ganteng bukanlah hal yang mudah. Kecantikan adalah cahaya yang menyinari. Berserah dan bertenaga, mendapat angin dan menyinari. Bagi dunia, kamu hanyalah seseorang, namun bagi seseorang bisa jadi kamulah dunia. Serasa pengen menjadi masa muda lagi. Mesra, serasi, sepadan, seimbang. Inilah yang Tuhan kehendaki Mas Ruben, Mbak Nanda. Pertahankan itu sampai selama-lamanya.
Tidak hanya dalam persiapan pernikahan. Ingat, pernikahan itu bukan akhir perjuangan kita. Bahwa pernikahan ini adalah awal perjuangan dalam mengarungi bahtera keluarga yang akan kalian jalani nanti. Biarlah kesepadanan ini menjadi dasar untuk Mas Ruben dan Mak Nanda untuk meniti bahtera keluarga. Ketika ada percikan-percikan, ada badai yang menerpa keluarga, itu lumrah. Tetapi percayalah, hadirkanlah Tuhan. Ya. Kalau kalian hanya memecahkan masalah itu sendiri antara suami dan istri, ibarat kursi itu kursi kakinya 3. Yang satu ini adalah suami, yang satu ini adalah istri. Ya. Kalau tidak ada kaki yang satu lagi, kursi ini akan jatuh. Ya. Siapa kaki yang satu ini? Itu adalah Tuhan. Hadirkanlah Tuhan supaya kursi ini tidak jatuh. Yang akan menopang keluarga kalian. Ketika ada masalah, hadirkan Tuhan. Sehingga kursi atau meja ini tetap kokoh berdiri meskipun diterpa angin dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari kita bersama-sama kita doakan Mas Ruben dan Mbak Nanda ini untuk mengarungi bahtera keluarga yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki acara pemberkatan nikah suci pada saat ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama kita dengarkan formulir pemberkatan nikah GKJTU. Tuhan berfirman demikian, tidak baik bila manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Keluaran 2 ayat 18. Demikian mulianya nikah suci itu. Tetapi saudara pengantin sangat perlu untuk diingat dan diperhatikan bahwa tidak sedikit goda yang mengancam perkawinan dan merusakkan rumah tangga. Maka tidak mengherankan bahwa orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 3 sampai 6. Saudara pengantin, tidak mudah melestarikan pernikahan itu karena godanya itu besar dan banyak sekali. Godaan yang dari luar ataupun godaan yang datang dari dalam diri saudara sendiri. Karena itu, pengantin sekalian harus memegang teguh kasih dan kesetiaan saudara di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah Sang Juru Selamat yang senantiasa menolong dan mengokohkan pernikahan saudara. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Firman ini dapat diwujudkan dengan sikap demikian. Pertama, bagi pengantin sekalian, perlu sekali setiap hari mengadakan kebaktian rumah tangga, bersama-sama membaca Alkitab, bersama-sama memuji nama Tuhan, saling mendoakan, saling memikul beban dan saling menjaga. Kedua, jangan undur dari jemaat. Yang menata nikah itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi, bila keluarga Kristen undur dari jemaat, berarti terlepas dari pemerintahan Kristus. Dan dengan tetap dalam persekutuan jemaat, berarti Tuhan bekerja dan memberkati
jemaat dengan menyertai saudara sebagai gembala. Ketiga, perkawinan adalah persekutuan secara menyeluruh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kasih dan berlaku untuk seumur hidup. Hanya maut yang bisa memisahkan. Suami istri perlu mewujudkan kewajiban orang menikah sebagai berikut. Pertama, kewajiban suami adalah mengepalai rumah tangga, menuntun, mengajar, dan melindungi dengan penuh kasih terhadap istri dan keluarganya. Suami harus mengasihi keluarganya sebagaimana Yesus Kristus mengasihi jemaat. Kedua, kewajiban istri pertama-tama adalah mengakui bahwa suaminya adalah kepala rumah tangga. Mengasihi suaminya dengan tunduk hanya kepadanya. Seorang istri yang baik merawat rumah tangganya dengan teliti, hati-hati, dan dengan penuh kesadaran bahwa baik atau buruknya keluarga tergantung pada istrinya. Karena itu istri harus belajar dan mengikuti kehendak Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, karena menikah juga merupakan sarana manusia beranak cucu. Oleh karena itu, bila Tuhan berkenan mengaruniakan anak, saudara sekalian wajib merawat dan mendidik dengan sungguh-sungguh, dengan satu hati mengajar anak-anak saudara untuk takut akan Tuhan, agar setelah dewasa mengaku percaya atau sidi dan berbakti kepadanya. Suami istri dalam rumah tangga hidupnya harus senantiasa mengingat betapa mulianya dan sucinya nikah Kristen. Nikah sebagai yang mulia dan suci sangat perlu untuk selalu diperhatikan. Amin. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita, terlebih untuk mempelai berdua. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 317. Kidung Jemaat nomor 317, kita akan nyanyikan bait 1 dan bait 2. Hari ini Tuhan berkati, mempelai mengikat janji. Moga-moga rumah tangganya Kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang dalam kasih. Bait 2. Yesus Kristus pengantin surga, memberi kasih sempurna dan berkorban untuk umatnya, tak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Saudari Aryani Kurniananda
dan Saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra. Kami persilahkan untuk berdiri. Ada pertanyaan yang demikian, apakah saudara sekarang sudah jelas tentang maksud dari nikah suci saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah sudah jelas? Ya, kami sudah jelas. Iya, sudah jelas. Karena saudara sekalian sudah jelas, sekarang saudara sekalian, saya minta menyatakan pengakuan saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya di sini dengan menjawab pertanyaan saya demikian. Bagi pengantin pria, Saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra, apakah saudara sungguh-sungguh percaya dan mengakui di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudari Aryani Kurniananda yang saudara pilih ini sungguh-sungguh merupakan pemberian Tuhan sebagai kawan yang sejodoh bagi saudara untuk selama-lamanya? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya dan mengakui? Ya, saya percaya dan saya mengakuinya. Iya. Bagi pengantin wanita, ya, Saudari Aryani Kurniananda, apakah saudari sungguh-sungguh percaya dan mengakui bahwa saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra yang saudari terima ini sungguh-sungguh merupakan pemberian Tuhan Allah sebagai kawan yang sejodoh bagi saudari untuk selama-lamanya? Bagaimana jawab saudari? Apakah percaya dan mengakui? Ya, saya percaya dan mengakui. Iya, percaya dan mengakui. Karena saudara sekalian sungguh-sungguh percaya dan mengakui, maka nikah ini diteguhkan atas kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara pengantin berdua, saya silahkan saling berhadapan. Ya, saling berhadapan dan saling menjabat tangan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, menyatakan janji nikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, ya, untuk saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra, ucapkanlah janji nikah saudara. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di sini saya, Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra, mengakui bahwa Aryani Kurniananda adalah istri yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Saya berjanji akan mengasihi dan menolongnya dengan setia, dalam untung maupun rugi, baik dalam kelimpahan maupun kemalangan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Suatu kewajiban suami yang baik, bijak, dan kematianlah yang menceraikan kami berdua. Saya dan istri akan berjanji akan mengabdi dan berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Ya. Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudari Aryani Kurniananda dipersilahkan untuk mengucapkan janji nikah saudari. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya di sini, saya Aryani Kurniananda mengakui bahwa Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra adalah suami yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Saya berjanji akan mengasihi dan menolongnya dengan setia, dalam untung maupun rugi, baik dalam kelimpahan maupun kemalangan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Suatu kewajiban istri yang baik, bijak, dan bahwa kematianlah yang menceraikan kami berdua. Saya dan suami saya berjanji akan mengabdi dan berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan mematuhi firman. Mari kita bersama menghadap Tuhan. Kita meminta
pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyaksikan sendiri janji nikah suci antara saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra dengan saudari Aryani Kurniananda. Kami sebagai jemaat Tuhan sudah menyaksikan janji pernikahan kudus ini. Biarlah Tuhan selalu menolong keluarga baru ini yang telah diberkati oleh Tuhan di GKJTU Pamongan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara Ruben, biarlah menjadi suami yang bijaksana, suami yang bisa mengayomi istrinya dengan seturut kehendak Tuhan, menjadi suami yang menjadi kepala keluarga, yang menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah keluarga barunya ini. Ya Tuhan juga memberkati untuk saudari Nanda sebagai istri, biarlah Tuhan memberikan kesetiaan, kesabaran, kearifan di dalam mendampingi sang suami dengan seturut kehendak Tuhan. Biarlah hati yang tulus ikhlas untuk mendampingi sang suami, mengarungi bahtera keluarga. Bagaimanapun keluarga ini telah Engkau bentuk, Engkau teguhkan, kiranya Tuhan memberkati di setiap pergumulan keluarga baru ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan bahwa mempelai berdua ini akan memasangkan cincin pernikahan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua cincin ini berbentuk bulat, terbuat dari logam mulia yang tidak bisa berkarat. Demikianlah cinta kasih dari saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra dengan saudari Aryani Kurniananda sebagai simbol kebulatan tekad membangun pernikahan suci ini yang tidak bisa berkarat, kemurnian cinta kasih ini. Maka untuk Mas Ruben, kenakanlah cincin ini kepada pasangan Anda di jari manis tangan kanan. Ya sudah. Silakan saudari Aryani Kurniananda, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan pasangan saudari. Iya. Bisa ditunjukkan ke jemaat, bisa difoto menghadap ke jemaat. Nah, gitu. Gini. Mepet. Nah. Cheese. Ya, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mempelai kami persilakan untuk sujud menghadap ke sini. Kita akan memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 317. Kita akan nyanyikan bait 1 saja. Hari
kasih Dia Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Tuhan Allah Sang Sumber Kasih Karunia, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru umat manusia, serta persekutuan dari Roh Kudus yang senantiasa menolong, kiranya menetapkan, meneguhkan, dan memberkati pernikahan suci antara Saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra dengan Saudari Aryani Kurniananda dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat Mas Ruben. Selamat Ananda. Silahkan untuk posisinya Mas Ruben di kanan. Untuk berhadapan dulu, kita akan menyaksikan sebagai simbol bahwa mempelai berdua ini sudah diberkati oleh Tuhan. Mas Ruben akan membuka cadar dari Mbak Nanda. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Mau cium kening enggak apa-apa, cium kening. Malu cium kening? Enggak, malu. Nanti saja. Suami dulu, ya. Cium. Iya, cium kening enggak apa-apa. Sebentar difoto dulu. Ya. Posisinya di Mas Ruben di kanan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai bakti bahwa mempelai berdua ini adalah anak yang setia, anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Kita akan menyaksikan bahwa sebagai bukti bakti anak pada orang tuanya, mereka berdua akan sungkem kepada kedua orang tua. Dipersilahkan tim musik untuk memuji Tuhan. Kadya sinendal mayang raos sing galih, Rama tuwin ibu, kadya rinujut-rujut jroning manah. Rama Di dalam Ibu, doamu ing ngrigal lenggahan menika Rama, namaku kawula ngaturaken sungkem di dalam pangabekti harapmu. awit Rama ingkang sampun ukir jiwa raga kawula. Di dalam Rama Ibu ingkang sampun kula wedhah wiwit kula timur namaku dumugi ing dewasanipun menika Rama. hatimu. Aku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan Rama tuwin ibu, nasihatmu ibu. kanthi tulusing manah Rama kawula nyuwun pangapunten. Orang Kawula tansah nyadong lumaturing pangaksami agar awit lanjut kathah dosa tuwin kalepatan ingkang kawula lampahi Rama. terima kasih ayah Saestu kawula nyuwun pangapunten Rama. kasih Kawula dereng angsuh piwales dumateng Rama kaliyan ibu. pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Rama tuwin ibu, Tuhan ing dinten ingkang endah menika kawula nyuwun tambahing patungo pangestu dalam doa
awit kawula badhe lumebet wonten ing samudraning bebayan. Rama mugi tansah binergahan. Iya yo nggih anakku, wis tak tampa sungkem lan pangabektimu yo nggih. Ora liwat pandonga lan pangestune Rama karo ibu. Muga anggonmu cucudohan tansah pikantuk wahyuning jodoh kang sejati. Bisa antut runtut deruntungan wiwit ing Arjapada tekaning belahan yo le. Yo nggih anakku sak karone. Muga tansah binerkahan. Wis yo nduk. Wis yo. Ora liwat pandonga pangestune Rama karo ibu. Tumantuk marang kowe sak larone yo nggih. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan karena Mas Ruben dan Mbak Nanda telah mendapatkan berkat dari Tuhan di dalam pemberkatan nikah suci pada saat ini. Untuk itu dipersilahkan nanti untuk memulai berdoa, untuk mengucap syukur lewat persembahan sulung. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga bersyukur pada Tuhan. Rasa syukur kita ungkapkan dengan persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kitun jemaat nomor 337, Kitun jemaat nomor 337, kita nyanyikan bait 1 sampai secukupnya. Bertanah air kaya dan subur,
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati pernikahan kudus antara saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra dengan saudari Aryani Kurniananda. Kami telah menyaksikan pernikahan kudus ini bahwa mempelai berdua telah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga baru ini di dalam mengarungi keluarga barunya nanti ya Tuhan. Kami ungkapkan rasa syukur kami ini dengan persembahan sulung mempelai dan juga persembahan kami sebagai umat-Mu. Rasa syukur ini kami ungkapkan dengan sukacita, ketulusan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ya Tuhan, sebelum Kau terima, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana pelayanan, penata layanan di GKJTU Pamongan. Kau berkati ya Tuhan, sebagai bendahara jemaat, biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan hikmat yang dari Tuhan, supaya boleh mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mempelai berdua masih berdiri. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada majelis jemaat untuk memberikan surat nikah dan ucapan selamat kepada mempelai berdua. Sebagai perwakilan monggo Bapak Andreas Catur Lasiman. Mas Ruben, Mbak Nanda, hari ini kalian telah disatukan Tuhan melalui pemberkatan nikah. Apa yang disatukan Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia. Sebagai berakhirnya pemberkatan nikah hari ini, gereja menerbitkan surat pemberkatan nikah yang telah ditandatangani oleh Bapak Sekti sebagai ketua, Bapak Daniel sebagai sekretaris, dan ini nanti pun akan dilanjutkan, ditindaklanjuti di Dukcapil Demak hari Senin tanggal 15 kurang lebih jam 9. Dengan demikian semuanya akan berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Terima kasih. Monggo diterima Mbak Nanda dan Mas Ruben. Dan sesuai janji nikah kalian tadi, layanilah Tuhan dengan sukacita. Nak, kemarin-kemarin sendirian, sekarang berdua akan lebih asik dan lebih semangat. Firman Tuhan jadikan fondasi dalam rumah tangga kalian. Ya, terimalah sebagai dasar hidup kalian. Pada akhirnya kami Bapak Ibu Majelis mengucapkan selamat
menempuh hidup baru. Tuhan memberkati. Monggo Bapak Ibu, mboten cukup kula Bu Sri. Nggih. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pemberkatan nikah antara Saudara Ruben Karunia Dwi Darwanto Putra dengan Saudari Aryani Kurnia Nanda telah usai. Untuk itu mari kita bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Hitung jemaat nomor 407. Kita akan nyanyikan bait 1 dan bait 2. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat.
keyakinan